Alah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangka untuk thalabul ilmi. Sebelum kita mulai majelis kita, mari kita mulai dengan membaca basmalah dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita baca bersama-sama kosakata yang sudah pernah kita hafal, kosakata populer Al-Quran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Min dari ila kepada tentang ala di atas di dalam hatta sehingga didengar ila bagi dan summa kemudian maka lakin tetapi bal bahkan au atau hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hauna di sini, hunalika di sana, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang qabla sebelum ba'da sesudah inda ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang. Nahar siang.
Selamat pagi. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama, inna sungguh, innama sungguh hanya, anna sungguh, annama sungguh hanya, la sungguh, ada sungguh, la sungguh, ada sungguh. Oke, terakhir sampai sini ya. Oke, sekarang kita akan menghafal kosakata berikutnya. Mohon diperhatikan dulu, disimak dulu. Jika kalau ketika idza apabila amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa jika kalau ketika idza apabila amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa jika kalau ketika idza apabila amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa. Oke, coba bapak-bapak dulu. 1, 2, 3. Jika ketika apabila amma adapun imma kala lama ketika man barang siapa. Oke, ibu-ibu 1, 2, 3. Ketika idza amma adapun imma dakala lama ketika man barang siapa. Oke, perwakilan silakan dari bapak-bapak dulu. Perwakilan dari bapak-bapak. Ya, Ustaz. Silakan Pak Diki. Pak Diki, silakan. Ya. Kalau idza ketika idza apabila amma adapun ima ada kala lama ketika
man barang siapa. Iya, mumtaz. Ibu-ibu, silakan perwakilan. Bu Efni. Ibu Efni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. In jika kalau ketika iza apabila amma adapun imma apabila Ada kala. imma ada kala lama ketika man barang siapa. Iya, bagus. Oke, sekarang sama-sama. 1, 2, 3. In jika kalau iz ketika apabila amma adapun ada kala lama ketika man barang siapa. Nah, ini namanya kata syarat ya. Kata syarat. Berikutnya adalah kata nafi atau penafian. La tidak, disimak dulu. Bukan. Oke, disimak dulu. La tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna tanpa, siwa selain. La tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna tanpa, siwa selain. La tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna tanpa, siwa selain. Oke, coba dari bapak-bapak dulu. Sama bapak-bapak dulu. 1, 2, 3. La tidak, laisa bukan, Lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, selain, duna tanpa, siwa selain. Oke, sekarang ibu-ibu bersama-sama ibu-ibu. 1, 2, 3. La tidak, laisa bukan, lam belum, dan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna tanpa siwa selain. Oke, perwakilan dari bapak-bapak. Gunakan dari bapak-bapak. Ya Ustaz. Silakan Pak Rahayu. Ya. La tidak, laisa bukan, belum, tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna tanpa, siwa selain. Iya, bagus. Dari ibu-ibu.
Ibu Ilah, Ibu Ilah. Silakan. Silakan Bu Ilah. Silakan. Tidak, laisa bukan, belum, Lan tidak lam akan. belum, lan tidak akan, illa kecuali, goiro selain, dun tanpa siwak selain. Iya, bagus. Sekarang terakhir, ini kata tanya. Sekarang disimak dulu. Ahal apakah, ayu yang mana, aina di mana, anna dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Ahal apakah, ayu yang mana, aina di mana, anna dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Ahal apakah, ayu yang mana, aina di mana, ana dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Oke, coba sekarang Bapak-bapak dulu. 1, 2, 3. Ahal apakah, ayu yang mana, anna dari mana, mata kapan, lima bagaimana. Oke, sekarang bapak-bapak aja. 1, 2, 3. Ayu yang mana, aina di mana, anna dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Coba sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. Ahal apakah, ayu yang mana, aina di mana, anna dari mana, mata kapan, lima kam berapa, kaifa bagaimana. Ada perwakilan dari bapak-bapak? Ya. Silakan, Pak Heri. Ahal apakah ayu yang mana, aina di mana, Anda dari mana, mata kapan, lima akan berapa, kaifa
kaifa bagaimana. Iya, Ibu Esti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal apakah ayu yang mana? Ayat aina gimana? Anna dari mana? Mata kapan? Lima kenapa? Kam berapa? Kaifa bagaimana? Iya, bagus. Baik, cukup ya kosakata kita hari ini. Alhamdulillah bertambah. Ada 3 kelompok. Yang pertama kata syarat, ya, kemudian kata negatif, kata penafian, dan yang terakhir kata tanya. Pembahasan lalu kita sudah membahas tentang isim mudzakkar, kemudian isim mu'annas, ya. Kemudian isim dilihat dari jumlahnya, ada isim mufrad, ada isim tasniyah, dan isim jama. Isim mufrad itu apa? Masih ingat Bapak Ibu? Kata benda tunggal. Kalau isim tasniyah apa? Ya, kata benda dual atau ganda. Kalau isim jama Lebih dari 2. lebih dari 2. Ya, jama ada berapa macam? 3. Ada 3. Ada 3. Yang pertama jama apa? Jama mudzakkar salim. Yang kedua jama mu'annas salim. Yang ketiga jama taksir. Bagus. Jama mudzakkar salim itu apa? Jama laki-laki. Caranya, ciri-cirinya Di akhirnya diakhiri wawunun atau yaknun, muslimuna atau muslimina. Kalau jama mu'annas salim diakhiri dengan atun. Diakhiri dengan atun. Jama mu'annas salim definisinya jama untuk perempuan. Yang terakhir jama taksir. Apa itu jama taksir? Untuk lelaki. Jama untuk laki-laki dan perempuan. Dan polanya tidak beraturan. Tidak beraturan. Baik, berikutnya Bapak Ibu, insya Allah kita akan mempelajari tentang kalimat ya. Kalimat. Di buku halaman berapa? Bentar dulu. Halaman 65 ya Ustadz? Halaman 65 ya. Iya betul, 65. Oke. Kalimat dalam bahasa Arab Bapak Ibu semuanya dibagi menjadi 2 ya. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2. Kalimat yang pertama adalah kalimat ismiyah. Nah, seperti ini. Kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah itu kalimat yang didahului dengan isim. Kalimat yang didahului dengan isim. Nah, kita akan bahas kalimat ismiyah dulu. Kalimat yang didahului dengan isim dan tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek, khobar adalah predikat. Gitu ya. Contoh, Zaidun talibun. Zaidun talibun. Zaid adalah siswa. Zaidun sebagai mubtada atau subjek, talibun sebagai khobar. Nah, ini contoh kalimat ismiyah. Zaidun talibun. Zaidun ustadzun. Boleh. Zaid adalah guru. Fatimah talibatun. Fatimah adalah siswi. Kalau perempuan ditambah tak marbutoh seperti ini ya. Fatimah talibah. Jadi antara mubtada dan subjek juga harus menyesuaikan dari sisi jenis kelaminnya. Kalau mubtadanya mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas.
Kemudian at-talibani mahironi. Dua siswa itu mahir. Dua siswa itu mahir. Ya, at-talibani ini kan isim tasniyah. Dua siswa itu mahiron, pintar. Jangan di situ, jangan di sini. Di sana. Dua siswa itu mahir. Nah, at-talibani sebagai mubtada, kemudian mahironi sebagai khobar. Mahironi itu pintar. Kalau mubtadanya isim tasniyah, maka khobarnya juga sama, mengikuti, menyesuaikan ya. Dua siswa itu pintar. Kemudian kalau jamak at-talibuna mahiruna. Siswa-siswa itu mahir atau pintar. At-talibuna ini kan jamak mudzakkar salim. Maka khobarnya juga jamak. At-talibuna mahiruna. Siswa-siswa itu pintar-pintar. Kalau jamak muannas salim, at-talibatu. Siswi-siswi itu mahiratun, pintar-pintar. At-talibatu sebagai mubtada, mahiratun sebagai khobar. Nah, inilah contoh-contoh kalimat ismiyah, yaitu kalimat yang didahului dengan isim atau kata benda. Dan susunannya adalah mubtada plus khobar atau subjek plus predikat. Gitu. Mana objeknya? Nah, objeknya belum ada. Nanti kalau di kalimat fi'liyah nanti baru ada objeknya. Nah, yang kedua adalah kalimat fi'liyah. Nah, ini. Contohnya seperti ini. Kalimat fi'liyah itu kalimat yang didahului dengan fi'il atau kata kerja. Contoh, zahaba Zaidun. Ya, didahului dengan zahaba. Zahaba itu kata kerja, artinya pergi. Zaidun, Zaid. Zaid telah pergi. Zaid telah pergi. Nah, zahaba sebagai fi'il, kata kerja. Adapun Zaidun sebagai fa'il. Fa'il artinya pelaku atau subjeknya. Atau subjeknya. Nah, kalau subjeknya perempuan, maka menjadi zahabat. Ya, ada taknya. Jadi fi'ilnya juga menjadi mu'annas. Tak ini menunjukkan mu'annas. Zahabat Fatimatu. Telah pergi Fatimah. Ya, zahabat sebagai fi'il, Fatimatu sebagai fa'il. Contoh lagi, zahaba at-talibuna. Telah pergi dua siswa. Nah, ini kalau dalam mubtada khobar tadi kan harus menyesuaikan antara mubtada dan khobar dari sisi jumlahnya. Kalau dalam kalimat fi'liyah, ya, itu fi'il dan fa'il tidak harus menyesuaikan dari sisi jumlahnya. Zahaba ini kan tunggal ya, tidak ada tambahan jamak, tidak ada tanda-tanda jamak. Nah, fa'ilnya di sini dua. Zahaba at-talibani, telah pergi dua siswa itu. Zahaba at-talibuna, telah pergi siswa-siswa itu. Nah, ini juga jamak. Jamak mudzakkar salim. Zahabat at-talibatu. Telah pergi siswi-siswi. Karena fa'ilnya mu'annas, maka ada tak sukun. Ini menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah perempuan. Fa'ilnya adalah perempuan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai di sini tentang kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Jadi kalimat ismiyah adalah kalimat yang didahului dengan isim, susunannya adalah mubtada khobar. Sedangkan
kalimat fi'liyah adalah kalimat yang didahului dengan fi'il. Susunannya adalah fi'il fa'il. Ustaz, Ya, silakan Pak. Zahaba kenapa kan telah apa? Telah ya? Telah. Zahaba kan udah fi'il madhi. Jadi telah pergi. Gimana Pak? Ya Zahaba itu film madi gitu ya? Iya, karena fi'il madhi jadi telah sudah terjadi. Kalau yang fi'il mudhari yadhhabu, yang di bawah. Yadhhabu at-talibu. Yadhhabu sedang pergi atau akan pergi. Siapa? At-talibu, siswa itu. Siswa itu sedang pergi. Kalau perempuan tadhhabu. Ada tak, ini awalannya ta, ini artinya perempuan karena subjeknya perempuan jadi awalannya ta. Atau libatu, siswi. Siswi itu sedang pergi. Jadi tadhabu fi'il atau libatu fa'il. Gitu. Nah, berikutnya kalau ada objeknya, kalimat yang ada objeknya. Maf'ul bih, dikenal dengan maf'ul bih, Bapak Ibu semuanya. Contoh, doroba Zaidun kalban. Ini. Kalau maf'ul bih ini ciri-cirinya akhirannya fathah. Sedangkan kalau fa'il atau subjek pelaku akhirannya dhammah. Doroba Zaidun kalban. Doroba telah memukul. Siapa yang telah memukul? Zaidun, Zaid. Memukul apa? Kalban, anjing. Ya, Zaid telah memukul anjing. Jadi doroba kata kerja atau fiil, Zaidun sebagai fa'il, kalban sebagai maf'ul bih atau objeknya. Itu ya. Kalau perempuan, dorobat Fatimatu al-baba. Dorobat Fatimatu al-baba. Fatimah telah memukul pintu. Dorobat fi'il madi, fi'il. Fatimatu fa'il, subjeknya atau pelaku. Al-baba maf'ul bih atau objek. Gitu. Contoh lagi. Nasara Allahu Muhammadan. Allah menolong Muhammad. Nasara. Jadi kalau menerjemah kalimat fi'liyah, terjemahkan pelakunya dulu. Ya. Allah menolong Muhammad. Fatimah memukul pintu. Zaid memukul anjing. Gitu. Nah, ini susunannya dalam bahasa Indonesia memang jarang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, justru tapi ini yang sering keluar di kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya, kalimat fi'liyah. Kataba at-talibu ar-risalata. Ya. Kataba telah menulis. Siapa? At-talibu siswa. Ar-risalata surat. Ya, siswa itu telah menulis surat. Kataba fi'il at-talibu fa'il ar-risalata maf'ul bih atau objek. Akalat Zainabu asamrota. Ya. Akalat Zainabu asamrota. Zaid telah memakan buah. Akalat memakan, Zainabu Zainab, asamrota buah. Ya. Akalat fi'il, Zainabu fa'il, asamrota maf'ul bih atau objek. Nah, terkadang fa'ilnya ini berupa domir. Berupa domir. Dorobtu. Dorobtu ini artinya aku memukul. Aku telah memukul. Tu ini artinya aku atau saya. Saya telah memukul kalban, anjing. Ya, jadi doroba ini fi'il, tu fa'il, kalban. Kalban maf'ul bihnya.
Ya, atau bentuknya fiil mudhari. Fiil mudhari itu kata kerja sedang. Adribu, ya, adribu, saya sedang memukul. Tanda sayanya a ini. Ya, jadi kata dasarnya itu doroba. Doroba fiilnya, kalban maf'ul bih, objeknya. Doroba ini fiilnya, a-nya itu saya, failnya atau anak, kalban maf'ul bihnya gitu. Nah, inilah contoh maf'ul bih ya dalam kalimat. Nah, maf'ul bih ini ada pada kalimat fi'liyah ya, fi'il, fa'il dan maf'ul bih gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan. Sana lagi, sana lagi. Ustadz, itu Ya. bentuk kalimatnya yang di awal kan lebih seperti kalimat berita. Kalau yang ini menyatakan lampau ya tadi yang kita pelajarin ya. Lampau? Maksudnya telah terjadi gitu ya. Oh iya. Tidak harus telah terjadi, boleh kata kerja sedang, boleh juga seperti ini yang terakhir. Adribu kalban, saya sedang memukul anjing. Gitu. Kalimatnya terkadang lampau, terkadang sedang. Gitu. Ustadz? Ya. Yang terakhir tadi, yang sebelumnya Ustadz, mohon kembali Ustadz. Yang adribu kalban itu kalimat fi'liyah atau kalimat ismiyah? Kalimat fi'liyah. Karena subjeknya kan di depan ya. Oh iya. Ini kalau seperti ini dianggap fi'il ini Pak. Adribu itu dianggap fi'il. Oh. Nah, jadi subjeknya hanya apa? Mengandung subjek. Subjeknya ini ciri-cirinya ada a ini. Ya. Ini juga sama. Dorobtu ini fi'il, cuma mengandung fa'il. Gitu. Mengandung fa'il. Fa'ilnya itu tu. Mengandung isim yaitu tu. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke praktek. Sekarang kita masuk ayat 25 ya. Wabasyiril ya. Ustadz, itu masuk apa namanya kata kerjanya duluan itu berarti ada penekanannya lebih ke kata kerjanya atau sama aja ya? Antara kalimat ismiyah dan fi'liyah gitu ya. Iya, maksudnya. Iya, kalau kalimat ismiyah itu ini biasanya dipelajari dalam ilmu balaghah ya. Apa perbedaan antara kalimat ismiyah dengan fi'liyah? Kalau kalimat ismiyah itu menunjukkan ketetapan sebuah pernyataan. Ketetapan sebuah pernyataan. Kalau kalimat fi'liyah menunjukkan perbuatannya itu terus-menerus terjadi gitu. Itu terutama kalau fi'ilnya fi'il mudhari. Perbuatannya itu terus-menerus terjadi kalau fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi menunjukkan perbuatannya benar-benar terjadi. Gitu. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia, contohnya, kalau kita bilang kalau kita bilang Budi adalah penyanyi, ya, Budi adalah penyanyi. Dengan kalimat Budi menyanyi, Budi menyanyi. Nah, kalau Budi adalah penyanyi itu kalimatnya kalimat ismiyah. Sedangkan kalau Budi menyanyi itu kalimat fi'liyah. Gitu. Walaupun nggak sama persis dengan bahasa Arab ya. Tapi untuk pendekatan contohnya seperti itu.
Ya, Ustaz. Iya. Baik, kita lihat ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita lihat di sini banyak kata-kata yang sudah hitam ya, Bapak Ibu. Berarti sudah pernah kita terjemahkan. Coba kita terjemahkan yang hitam-hitam dulu, nanti yang merah nanti ya. Yang merah dianggap sulit gitulah. Nah, kita coba jangan lihat Al-Qur'an terjemah, ditutup dulu Al-Qur'an terjemahnya. Kita belajar menerjemah secara mandiri biar cepat bisa. Ya. Coba kita jawab bersama-sama, apa artinya wa? Dan apa artinya alladzina? Orang-orang yang amanu. Telah beriman. Ya, telah beriman atau mereka beriman. Ini ada wawu alif tanda mereka. Wa amilu. Dan mereka beramal atau mengerjakan. Amilu artinya mengerjakan, beramal. As-solihat. Solihat, kebaikan. Ini solihatun jamaknya solihat. Ya, artinya kebaikan. Jamak apa kira-kira ini? Jamak yang akhirannya atun. Jamak muannas salim. Anak artinya apa? Sungguh. Lahum. Bagi mereka. Ya, min. Dari. Tahtiha. Di atas. Di atas atau di bawah? Di bawah. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Jadi tahta di bawah. Di bawah. Kullama. Kullu artinya apa? Adapun. Setiap. Ya, setiap kali. Ruziqu ini. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ruziku itu diberi rizki. Ya, dari kata rozako. Rozako itu memberi rizki. Kalau ruziku diberi rizki. Mereka diberi rizki. Wawu alif ini mereka. Minha. Darinya. Min. Dari. Ya. Rizqon. Rizki. Qalu. Mereka berkata, ini alladzi, orang yang. Nah, tapi kalau di sini artinya yang saja karena tidak berhubungan dengan orang. Ya, kalau tidak berhubungan dengan orang berarti artinya yang. Ini yang ruziqna. Mereka diberi. Nah, ini artinya kami. Ruzikna, kami diberi rizki. Min. Dari qablu. Sebelumnya. Qablu ini kalau akhirannya dhamma berarti ada yang dibuang. Ya, qablu maksudnya qablu hadza atau qablu dzalik. Dari sebelum ini, sebelum di sini. Di surga, ini kan sedang menceritakan di surga. Mereka nanti di surga akan diberikan buah-buahan, ya. Dan mereka mengatakan kami dulu pernah diberi rizki yang sebelum di sini, sebelum di ini, di surga. Wa artinya bihi. Bagi mereka. Bihi. Dengan mereka. Dengannya. Wa lahum, dan bagi mereka fiha, bagi mereka dalamnya, wahum,
Dan dan mereka mereka fiha di dalamnya. di dalamnya. Oke, nah ini yang hitam-hitam. Sekarang coba kita terjemahkan juga yang merah-merah ya. Wa artinya apa? Dan basyiri. Nah, coba jangan lihat terjemahan Al-Quran. Kabar baik. Ya, basyiri. Bashir Ini melihat ya. nah, kabar gembira. berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira. Ini kata kerja perintah ya. Nanti insya Allah kita akan belajar perubahannya bagaimana. Perubahan dari kata basyaro yubashiru basyir. Nah, nanti insya Allah kita pelajari. Dan berilah kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu. Orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wa amilu as-solihat. Dan beramal soleh. Atau mengerjakan kebaikan. Anna. Sesungguhnya atau sungguh lahum bagi mereka jannatun ya surga. Jannatun ini sebenarnya sudah akrab sekali ya. Bapak Ibu sering mendengar kata jannatun. Cuma di sini jannatin ya, jannatin. Jannatin ini jama atau tunggal? Jamak. Kalau tunggalnya apa? Jannah. Ya. Kalau tunggalnya pakai ta marbuto begini ya. Kalau tunggalnya pakai ta marbuto. Kalau jamaknya seperti ini, jannat. Ada atunnya belakangnya. Ya. Ini jamak apa namanya? Jama mu'anas salim. Jannatun jannat. Jadi sungguh bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga. Untuk mereka surga-surga, ya, surga-surga tajri, mengalir, bagus. Dari kata apa tajri? Kita lihat. Tajri nanti. Jaro ya jeri. Di sini dilihat. Kalau di buku di buku bisa ibu-ibu bapak-bapak lihat halaman halaman 166 ya. Ini ada kata-kata yang masih belum ketemu belum pernah muncul, kita terjemahkan halaman 166. Di situ juga sudah ada asal kata basyir dari kata basyaro yubashiru basyir. Bagi mereka surga yang mengalir min artinya apa? Dari tahtiha bawahnya. Nah, ini kan tajri. Diperhatikan dulu ibu-ibu. Tajri kan kata kerja. Kalau kata kerja fiil pasti butuh fa'il. Yang mengalir itu apa? Air. Al-anhar sungai. Maksudnya air sungai. Ya. Jadi di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir dari bawahnya, dari bawah surga itu, dari bawah surga. Tajri min artinya apa? Tahtiha bawahnya. Nyanya kembali ke mana? Ke surga ini. Coba kita terjemahkan dari awal. Wa basyiril ladzina amanu.
Dan berikan kabar gembira. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sungguh bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ya, sungai-sungai itu dari kata apa? Anhar. Ini jamak ini. Dari kata apa? Coba dilihat di buku halaman 166. Nahrun dari kata nahrun. Anhar. Nahrun sungai, kalau anhar sungai. Kullama Setiap kali. ya, setiap kali di buku dilihat ada setiap kali ruziku Beri rezeki. mereka diberi rezeki. Ini ada wawu alif artinya mereka. Mereka diberi rezeki. Minha darinya. Nyanya kembali kemana? Allah. Dari ini kan mu'anas, berarti kembalinya ke mu'anas. Surga. Dari surga, bagus. Setiap kali mereka diberi rizki dari surga, min dari samarotin, buah-buahan. Samarah artinya buah-buahan. Ya, artinya mereka diberi dari surga yaitu berupa buah-buahan. Rizqon sebagai rizki. Qalu mereka berkata, tanda merekanya apa? Wawu alif ini. Qala menjadi qalu. Hadza ini alladzi yang ruziqna kami telah diberi rizki min qablu dari sebelumnya. Jadi mereka di surga nanti akan mendapati buah-buahan yang seperti di dunia, ya, seperti di dunia, tapi jauh beda ya, mirip saja. Wa utu Ustaz. Wa apa artinya? Dan utu Mereka telah diberi. Ah, ini dari kata ata. Ata ya'ti artinya datang. Kalau ini pasifnya, utu didatangkan. Dan mereka didatangkan bihi dengannya mutasyabiha. Apa artinya mutasyabiha? Yang serupa. Ya. Nanti Bapak Ibu lihat halaman 166 ya. Jangan lihat terjemah Quran, tapi lihat halaman 166. Mutasyabih artinya apa? Yang serupa. Ya, serupa atau mirip. Mirip. Dari kata syabaha. Syabaha ini artinya mirip. Syabaha. Kalau syubhat, kata syubhat itu dari kata ini. Syubhat itu kan mirip halal atau haram, sehingga dinamakan syubhat. Walahum dan bagi mereka. Ini berapa kata ini? Ada tiga kata. Walahum. Fiha. Di dalamnya. Nyanya kembali kemana? Surga. Azwajun. Pasangan. Azwaj dari kata apa? Zaujun. Dari kata zaujun. Zaujun. Coba dibuka di buku halaman 167. Yang suci. 167 paling atas. Zaujun. Azwajun. Artinya pasangan. Mutahharatun, yang suci, yang disucikan. Coba dibuka di bukunya. Jangan lihat terjemahan tapi lihat buku.
Tohharo. Dari kata tohharo yutohiru. Tohharo yutahiru. Coba disimak dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Dari kata tohharo yutohiru. Nah, ini bentuk pasifnya. Mutohar artinya yang disucikan. Yang disucikan. Ya, pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Ya, jadi mereka itu selalu dalam kondisi suci, tidak mengeluarkan kotoran. Ya, disimak dulu ibu-ibu. Dan jadi mereka itu disucikan, tidak mengeluarkan kotoran, tidak ada datang bulan, dan mereka juga selalu dalam kondisi suci. Ya. Wahum artinya dan mereka fiha di dalam surga khalidun kekal. Dari kata kholada ini. Kholada, khalid itu artinya kekal. Jamaknya khaliduna. Jamak apa ini? Muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ustadz, Ya. boleh terangin tentang dummah qablu tadi, Ustadz? Nah, Karena ini penasaran qablu. dari dulu biasanya kami yang qabli gitu. Kok ini yang qablu? Kalau ada qabla ini kan harusnya kan dibaca qabla atau qabli. Kalau ada huruf jar sebelumnya dibaca qabli. Qabli. Ya, kalau di harokati dhamma berarti ada yang dibuang. Ya, min qabli, asalnya min qabli hadza atau min qablihi. Min qablihi, hi-nya dibuang. Kemudian untuk menunjukkan bahwa ada yang dibuang maka di dhamma lamnya. Gitu. Apapun yang dibuang ya Ustaz. Ya, yang dibuang bisa hadza, bisa dzalika atau hu, berkaitan dengan kata-kata sebelumnya. Gitu. Jelas, Oke, Bu? Ustaz. Ya. Oke, Ustaz. Ya, jazakallah khair. Nah, iya. Coba sekarang ada yang mau nerjemah satu, mengulangi tadi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Coba dari Bapak-bapak. Saya Pak Heri, Pak Ustadz. Silakan Pak Heri. Basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh, anhar, sesungguhnya bagi mereka surga yang di bawah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ulama rujit minha min samaratin bidqan qalu alladhi rujitna min qablu. Setiap saat mereka menerima rezeki minha darinya, mereka diberi rizki darinya masa min samarotin buah-buahan rujiku, buah-buahan yang diterima kalau mereka ada ini seperti yang mereka terima sebelumnya min qablu sebelumnya wa utubihi mutasabiha walahum fiha ajwajum mutahharah, dan diterima darinya dan mereka didatangkan buah-buah dan surga, dan mereka ada bagi mereka
ada pasangan-pasangan yang suci, wahum fiha khalidun, dan mereka Di dalamnya kekal. kekal di dalamnya. Iya, bagus. Sekarang dari ibu-ibu silakan. Siapa membaca terjemahan Qurannya? Silakan ibu-ibu. Bedranis Ustaz. Ya, Ibu Adrianis. Yang lain mohon di keep dulu, silent dulu. Oh iya. Syiri dan kabar gembira. Berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira allazina, orang yang amanu wa amilus sholihat, yang beriman dan mengerjakan kebaikan-kebaikan, anna lahum, bagi Sungguh bagi mereka jannatin anhar, surga-surga yang dari bawahnya ulama ruziku minha, setiap kali mereka diberi rezeki darinya, min samaroti rizqo, dari buahnya rezeki, mereka berkata hazal lazi ruzikona min qablu, yang mereka dapat dari sebelumnya. Ini yang dirizkikan dari sebelumnya kepada kami sebelumnya. Wa utu bihi, dan didatang darinya dengannya, dan didatangkan baginya dengannya, yang didatangkan dengannya mutasyabiha, yang mirip dengannya, walahum, dan bagi mereka fiha, di dalamnya aswajum mutahharah, pasangan dan mereka di dalamnya kekal. Iya, bagus, Mumtaz. Oke, ayat selanjutnya. Innallaha la yastahyi ayyab riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ sudah ya. Oke, kita lihat ada yang sudah hitam banyak sekali ya. Mungkin sudah kita tahu artinya. Inna artinya apa? Sesungguhnya atau sungguh. Allah la tidak. Oke. Masalan perumpamaan. Apa coba? Perumpamaan atau permisalan. Apa yang fauqaha, di atasnya. Fa'amma, maka amma artinya apa? Apa yang Adapun kalau ketika apabila amma adapun imma adakala ya amma adapun fa amma maka adapun alladzina orang-orang yang amanu beriman mereka beriman faya'lamun maka mereka mengetahui
Ya, ya'lamun artinya mengetahui. Ya. Ini ada tanda merekanya. Tanda merekanya apa? Wow dan nun. Ya, wawu dan nun. Nah, kalau akar katanya ini alima. Alima artinya mengetahui. Ya'lamun mereka mengetahui. Annahu bahwasanya atau sesungguhnya. Sesungguhnya hu artinya apa? Dianya kembali kemana? Allah. Ya, kembalinya ke masal. Ke masal ini. Sesungguhnya perumpamaan itu al-haqqu. Benar. Benar. Iya, atau kebenaran. Min dari Rabbihim. Tuhan mereka. Tuhan mereka. Bagus. Sekarang kita terjemahkan sama yang merah-merah. Ya. Wiyastahyi dan seterusnya. Inna artinya apa tadi? sesungguhnya Ya, sungguh Allah la tidak yastahyi malu. Yastahyi apa? Malu. Istahya yastahyi artinya malu. Ini kosakata baru ya. malu sesungguhnya Allah. Kita sudah tulis di sini di buku juga halaman 160 berapa tadi? 67. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau latihan terjemah lihat di buku ini. Ya. Kalau ada kosakata yang sulit di bawahnya ada ininya, ada contekannya. Jadi nggak perlu nulis-nulis lagi. Ya. An artinya apa? Bahwa. Bagus. Atau untuk. An juga artinya untuk. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat arti lain dari yadriba apa? Memukul. Bagus. Jadi doroba artinya memukul. Kalau ya, tapi dia artinya sebenarnya tidak cuma satu, bisa juga artinya membuat. Ya, tapi seringnya artinya memukul. Dari kata doroba yadribu. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat apa? Masalah. Perumpamaan. Ya, atau kiasan. Nah, karena kan ayat-ayat sebelumnya itu kan isinya perumpamaan tuh. Nah, apa yang ya, atau bisa berupa ba'udatan. Nyamuk. Ya. Ini kosakata baru Bapak Ibu. Iya. Kosakata baru ba'udah, nyamuk. Ya, di rumah ada nyamuk nggak? Ada. Fama. Maka apa yang fawqaha di atasnya. Maksudnya atau yang di atasnya. Ini. Jadi Allah itu terkadang membuat perumpamaan binatang-binatang kecil. Nah, itu di apa? Orang-orang munafik atau orang-orang kafir itu mengejek ya. Mengejek. Oh, apaan itu Al-Qur'an kok isinya perumpamaan-perumpamaan yang sepele ya. Nah, jadi perumpamaan Allah membuat perempuan seperti itu bukan berarti sepele, tapi yang perlu diperhatikan adalah pelajarannya gitu. Walaupun yang dijadikan perumpamaan adalah binatang-binatang kecil, tetapi pelajarannya yang besar, yang berharga. Fa'amma maka adapun amma artinya adapun alladzina amanu orang-orang yang beriman faya'lamun maka mereka mengetahui ya'lamun ini dari kata alima ya'lamu
mereka mengetahui annahu bahwasanya sungguhnya atau sungguh hunya apa? Dianya kembali kemana? Permisalan, masalan tadi. Sesungguhnya permisalan tadi atau perumpamaan al-haqqu benar atau kebenaran dari Rabbihim Tuhan mereka. Rabbihim Tuhan mereka. Oke. Sungguh Allah tidak malu untuk membuat sebuah perumpamaan berupa nyamuk ya atau apa yang di atasnya. Fa ammal ladzina amanu maka adapun orang-orang yang beriman faya'lamuna maka mereka mengetahui annahul haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya dia benar dari Sebenarnya perumpamaan itu adalah benar dari Tuhan mereka. Sesungguhnya itu Silakan. adalah benar Ibu Uci, silakan. dari Tuhan mereka. Silakan. Ibu Uci ada? Sesungguhnya Allah tidak malu. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu Uci. Sesungguhnya Allah tidak yastahi merasa malu untuk yadriba membuat permisalan apa saja ba'udatan seekor nyamuk fama maka apa yang fauqoha di atas nyamuk. Iya. Fa'amma adapun maka alazina orang-orang yang aman maka beriman faya'lamun maka mereka mengetahui anahu sesungguhnya masalah itu maka ya'lamuna mereka mengetahui anahu sesungguhnya itu al-haqqu adalah benar dari Rabbihim Tuhan mereka. Iya, bagus. Dari Bapak-bapak, silakan. Ya, Pak Ustadz. Silakan Bapak-bapak. Ya, Ustaz. Pak Ibnu. Ya, Pak. Innallaha la yastahi sesungguhnya Allah tidak merasa malu an yadriba masalah membuat perumpamaan seperti ba'udota seperti nyamuk fama fauqoha maka apa yang berada di atasnya fa'amma maka adapun alazina maka adapun orang-orang yang amanu yang beriman faya'lamuna maka mereka mengetahui annahu sungguh permisalan itu al-haqqu benar-benar min rabbihim dari Allah. Iya, dari Tuhan mereka. Siap. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah. Oke. Kita terjemahkan yang hitam dulu. Wa amma artinya apa? Dan
Dan adapun alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Tadi kan amanu, kalau ini kafaru. Kebalikannya amanu kafaru. baru beriman kafir. Beriman dan kafir. Adapun orang-orang yang kafir, ini ada yang suaranya ini ya, noise. Siapa ya? Ada yang suaranya noise. Adapun orang-orang kafir, maka yaquluna, mereka berkata. Ini yaqulun artinya mereka berkata. Mereka berkata yaquluna. Waw dan nun. Ada ya, wawu, nun. Waw dan nun. Artinya apa? Mereka berkata. Mereka yaqulun. Ini akal katanya dari koala. Kola itu berkata. Ini ada double suara ya? Iya, suara siapa ini? Kalau yang double suara, oke, lanjut ya. Maka mereka berkata, madza, apa yang, bagus. Madza ini sama seperti ma, artinya. Madza apa yang? Aroda. Apakah boleh Ustaz? Apakah boleh Ustaz? Bukan, madza apa yang? Aroda artinya apa? Ingin. Ingin. Allahu. Allah. Madza aradallahu. Apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah inginkan? Iya. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka berkata, apa yang Allah inginkan? Mau apa sih kalau bahasa kitanya? Mau apa sih? Bihadza. Dengan ini masalah permisalan atau perumpamaan. Maksudnya mau apa dengan perumpamaan ini? Ya menurut mereka tidak berguna, tidak bermanfaat. Yudillu. Nah, ini kosakata baru. Ya. Adalla yudillu. Artinya menyesatkan. Ya, kalau yang artinya sesat, dhalla yadillu. Artinya sesat. Kalau adalla yudillu menyesatkan. Awalannya ya berarti pelakunya dia. Yudillu dia menyesatkan. Allah maksudnya. Bihi dengannya. Hinya kembali kemana? Perumpamaan atau permisalan. Kasiron. Besar. Kasir. Banyak. Banyak. Nah ini kosakata baru. Ya. Jadi kosakata baru. Allah menyesatkan dengan perumpamaan tadi banyak. Maksudnya banyak itu apa? Sering atau banyak orang. Itu. Perumpamaan tadi kalau tidak disikapi dengan benar maka akan menjadikan kita tersesat. Wa yahdi. Yahdi. Ini kebalikannya yudillu. Kalau yudillu menyesatkan, kalau yahdi menunjukkan, memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk. Ini dari kata hada yahdi. Hadaya yahdi. Bihi dengannya, maksudnya dengan masalah tadi. Kasiron. Banyak. Ya, artinya banyak orang. Jadi kalau bisa menyikapi dengan benar, perumpamaan tadi justru memberikan petunjuk. Kalau tidak disikapi dengan benar, maka justru menyesatkan. Seperti tadi orang kafir. Wama. Nah, ini ma ketemu ilah. Tidak. Dan tidaklah yudillu.
menyesatkan, dia menyesatkan, tidak menyesatkan, dan tidaklah dia menyesatkan bihi dengannya, dengan masalah tadi, illa kecuali al-fasikin, orang-orang yang fasik. Artinya yang sesat adalah orang-orang fasik. Ya, ini orang fasik ini jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Terus coba kita ulangi lagi dari awal biar yang belum hafal maknanya bisa hafal ya. Wa amma artinya apa? Dan adapun alladzina orang-orang yang kafaru, kafir atau mereka kafir. Kalau disambung wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, maka yaquluna, mereka berkata, ini ada noise lagi, noise. Ditutup mic-nya yang ya, mungkin ditutup dulu mic-nya. Maka mereka berkata, madza artinya apa? Apa yang aradallahu, Allah inginkan. Arada ini artinya menginginkan. Arada yuridu, iradah. Apa yang Allah inginkan bihadza, dengan ini, bihadza. Siapa yang noise ya? Tadi udah dimatiin nggak annoying. Masalah artinya apa? Perumpamaan. Yudillu, dia menyesatkan, bihi, dengannya, kasiron, banyak, wayahdi, dan menunjukkan, bihi, kasiron, banyak juga, wama, dan tidaklah. Oh, jangan lupa lagi. Ini ada ilah, berarti artinya tidak. Yudillu, dia menyesatkan. Awas, ada yuk berarti dia. Bihi, dengannya, illa al-fasikin, orang-orang fasik. Coba, iya, yang noise dimatikan dulu. Mungkin earphone-nya belum, mungkin earphone-nya dicabut coba. Coba di mute semuanya. Nanti saya tunjuk yang baca biar bagus suaranya. Silakan dari bapak-bapak. Bapak siapa nih? Bapak Takdir Syah ada? Silakan Pak. Wa amma, dan adapun alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, maja, apa ini? Apa yang ya? Maja, apa yang? Aroda Allah, Allah inginkan, bihada, dengan ini, masalah, permasalahan, perumpamaan, yudillu, menyesatkan, yudillu bihi, dia menyesatkan dengannya, kasiro, banyak, wayahdi, dan mereka, dan dia menunjuki bihi dengannya, kasiro, banyak, wama yudillu bihi illa, wama, dan tidaklah mereka dia menyesatkan dengannya kecuali orang-orang fasik.
Kecuali orang-orang fasik. Bagus. Dari ibu-ibu, silakan Ibu Yuni. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma apa yang Dan dan apa yang dan adapun alazina orang-orang yang kafaru kafir fayakuluna berkata mereka berkata maza apa yang aroda inginkan Allah bihada dengan bihada masalah dengan perumpamaan masalah dengan perumpamaan ini yudilu dia menyesatkan bihi dengan kasiro banyak wayah di bihi memberi petunjuk dengannya kasiro banyak orang wama yudilu tidak ada yang dia sesatkan bihi dengan perumpamaan ila al-fasikin orang-orang fasik kecuali orang-orang fasik. Iya, bagus. Oke, berikutnya ayat 27. Siapa itu al-fasikin? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Oke. Coba Bapak Ibu dibaca masing-masing di hati ya. Kemudian coba diterjemahkan sendiri-sendiri dulu. Saya akan terjemahkan kata yang merah-merah biar membantu Ibu Bapak semuanya. Yang pertama yang kuduna. Yang kuduna artinya mereka melanggar. Naqadha yang kudu artinya melanggar. Ahda artinya perjanjian. Ya. Sebenarnya kalau lihat di buku sudah ada halaman 160 yang melanggar perjanjian Allah dari sebelum ya. Mitsaqihi artinya pengokohannya. Ya. Halaman 168. Wa yaqta'un mereka memutuskan apa yang memotong apa yang amarallahu Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan dengan mereka. Yusola artinya disambung. Ausola yusilu yusola disambung. Al-khasirun artinya orang-orang yang merugi. Oke, sudah. Ya, ini yang selain ini sudah pernah. Coba Bapak Ibu berusaha sendiri-sendiri dulu untuk menerjemah mandiri. Jangan melihat terjemahan. Coba orang yang ya dimatikan audionya dulu. Oke, silakan difikirkan dulu artinya apa ya. Alladzina yanquduna ahdallahi
mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Ini ciri-ciri al-fasikin, orang-orang fasik ini. Ciri-cirinya ada 3 disebutkan di sini. Silakan difikir dulu Bapak Ibu. Kita belajar menerjemah mandiri ya. Sebisanya dulu nggak apa-apa. Salah-salah nggak apa-apa. Kalau sulit, ada kata yang sulit boleh ditanyakan. Mungkin yang hitam-hitam, mungkin ada yang lupa, boleh ditanyakan. Satu menit ya. Jadi latihan seperti ini bagus sekali biar kita terbiasa mandiri. Ya, jangan sering dimanjakan dengan terjemahan. Boleh lihat arti perkata di buku, boleh. Dengan bantuan itu dulu boleh gitu ya. Yang penting jangan lihat terjemahan Al-Quran. Halaman 168 di buku. Sudah? Dari Bapak-bapak ada yang siap? Silakan dari Bapak-bapak dulu atau dari Ibu-ibu dulu. Coba Ustaz. Ya, silakan Ibu. Siapa nih? Bu Yulmi Ustaz. Ibu Yuni. Yulmi Ustaz. Ibu Yulmi. Tadi Iya. Ibu Yuni sudah. Ibu Yulmi, silakan. Iya, saya coba ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang kuduna, mereka melanggar ahdallahi, perjanjian dengan Allah, min ba'di, dari sesudah mitsaqihi, pengukuhannya, wa yaqta'una, dan mereka memutus ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan Allah dengannya, ayyusala, untuk disambung, wa yufsiduna fil ardi, dan mereka merusak di muka bumi, ulaika, mereka itulah humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Iya, mumtazah, bagus. Ini kalau apa namanya, artinya di sini ada setelahnya. Ya, baik. Yang dari ayat dari Bapak-bapak silakan. Dari Bapak-bapak. Pak Diki. Ya, Ustaz. Silakan. Alladzina, orang-orang yang kuduna, mereka melanggar ahdallahu, perjanjian dengan Allah, min ba'di, dari dengannya, dari sesudah misyakihi, pengukuhannya, wa yata'una, dan memutuskan ma'amarallahu, apa-apa yang diperintahkan Allah, bihi, dengannya, an yusola, dan yang disambung, yang Allah sambungkan, untuk disambung, wa yufsiduna, mereka merusak, fil ardi, isi bumi, di bumi, ulaika humul khasirun, dan mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya, mumtaz, bagus. Selanjutnya ayat 28.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, ini ada kata-kata yang asing ya. Pertama, kaifa. Kaifa artinya bagaimana. Bagaimana. Kalau takfurun ini sudah dari kafaro. Kafaro artinya kalian kafir. Kalian kafir. Kaifa takfurun, bagaimana kalian kafir. Kemudian ya, amwatan. Amwatan artinya orang-orang mati. Orang-orang mati. Mayyitun jamaknya amwat. Amwat. Ahya. Ahya artinya menghidupkan. Ya, ahya artinya menghidupkan atau dia menghidupkan. Allah menghidupkan. Yumitu. Amata yumitu. Artinya apa? Mematikan. Yuhyi. Menghidupkan. Ini ahya, ini fi'il madinya, kata kerja lampaunya. Kalau yuhyi, kata kerja sedangnya. Ya, artinya sama, menghidupkan. Turja'un. Kalian dikembalikan. Kalian dikembalikan. Ya, turja'un, kalian dikembalikan. Ada awalan ta, wawu nun, ini artinya kalian. Ini dari kata roja'a. Ya, turja'un, dikembalikan. Bagaimana kalian kafir kepada Allah dan kalian adalah orang-orang mati, atau kalian dahulu. Kuntum ini juga artinya dahulu. Kalian dahulu adalah orang-orang mati. Ya, sebelum kita dihidupkan kan kita mati. Fa'ahyakum. Lalu Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum. Kemudian Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Tuh. Coba belajar Bapak Ibu menerjemah sendiri, coba. Bagaimana takfur kalian kafir dengan Allah dan wa kuntum dan kalian mati ya kum. Kalian sebelumnya mati dan dihidupkan olehnya. Cuma kemudian Yumi itu Allah menghidupkan kalian. Semua Yumi Allah menghidupkan kalian. Semua ilahi kemudian padanya kalian dikembalikan. Kaifa ta'budun. Bagaimana kalian? Silakan Ibu Erna. Ya. Kaifa bagaimana takfuruna kamu kafir kalian kafir dengan Allah wa kuntum dan kamu kalian dan kalian adalah amwat kalian mati. dahulu kuntum kalian dahulu mati maka dihidupkan kalian. Maka kemudian, Allah hidupkan kalian. Maka Allah hidupkan kalian. Summa kemudian yumitukum kemudian kalian dimatikan. Kemudian Allah matikan kalian. Kemudian Allah mematikan kalian. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Kemudian ilahi turja'un. Kemudian dikembalikan ilahi. Kemudian dikembalikan ya turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian
Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Iya, bagus. Kalau ada tak wawu nun ini mengandung kata ganti apa? Kalian. Tak wawu Kalian. nun. Turja'un. Ini kan ada tak wawu nun, berarti mengandung makna kalian. Turja'un. Ini dari kata roja'a. Roja'a artinya kembali. Rujuk itu kan kembali. Jadi kum tuh kalian ya Ustaz? Kalau kum kalian. Kum. Karena sudah berarti kamu biasanya susah berupa kalian. Kalau kamu kan satu. Kalau kalian banyak. Tuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Dari bapak-bapak silakan. Bapak-bapak siapa nih yang belum? Atau dari ibu-ibu lagi nggak apa-apa? Rafika Ustaz. Ibu Rafika silakan. Mulai ngantuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa bagaimana takfuruna kalian kafir billahi dengan Allah wa kuntum dan kalian dahulu amwatan orang-orang yang mati fa ahyakum maka Allah menghidupkan kalian Tumma kemudian yumitukum Allah mematikan kalian. Tumma kemudian yuhyikum menghidupkan kalian. Tumma kemudian ilaihi kepadanya lah turja'un kalian dikembalikan. Iya, bagus. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Oke. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Oke. Coba di sini ada kosakata yang merah jami'an. Artinya semuanya. Semuanya. Istawa. Bersemuanya. Menuju. Kemudian menuju. Sawa artinya apa? Menyempurnakan. Hunna. Mereka. Kemudian menyempurnakan mereka. Ya. Sab'a. 7 samawatin. Langit. Oh, langit. Alim. Maha mengetahui. Oke. Silakan direnungkan, dibaca di hati masing-masing, kemudian diartikan, disusun menjadi kalimat yang bagus. Dialah Allah yang menciptakan pola-pola menciptakan mereka apa yang ada di dunia. Surya. Cuma kemudian astau ya dengan menuju ila langit di Pasyawa dan maka ada kata yang sulit selain tadi. Pasyawa maka dia menyempurnakan sebuah langit. Hunna mereka. Hunna ini mereka maksudnya adalah langit. Langit. Langit-langit. Anas ya. Bikulli syai'in apa ya Ustaz? Bikulli syai'in. Bikulli syai'in dengan segala sesuatu. Dengan segala sesuatu. Dengan kulli segala atau setiap. Syai'in sesuatu. Dia Allah yang mengetahui, dia Allah yang pola-pola menciptakan kalian yang ada di dunia. Yang cuma menjadi astawa menuju ke sembilan. Silakan. Ada yang sulit, Bu Ibu, Bapak-bapak? Sawa. Sawa menyempurnakan.
menyempurnakan siapa 7 samawat. Sawa menuju. Sawa semua. Istawa menuju. Sawa menyempurnakan. Malimah. Hunanya Ustaz. Hunna mereka. Merekanya kembali samawat. Jama dari samaun. Istawa menuju asama langit. Ya. Menuju langit. Wasawah menyempurnakan dengan ya, menyempurnakan langit-langit itu menjadi 7 langit. Menyempurnakan dengan 7 langit. Wahwa dan dia dengan segala sesuatu. Oke, silakan. Allah Maha mengetahui. Ibu Nila, silakan. Subhanallah, aku lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa dia alladzi yang khalaqah yang menciptakan lakum kalian bagi kalian ma apa-apa fil ardi di bumi semuanya, jami'an semuanya. Tuma kemudian istawa menuju ila kepada asama langit fasawwahunna apa tadi ya? Menyempurnakan. Iya, maka menyempurnakan. Maka menyempurnakan sab'a 7. Hunanya apa? Maka menyempurnakan langit dengan menjadi 7 langit. Iya. Wahwa dan dia bikulli dengan segala sesuatu alimun maha mengetahui. Iya, bagus. Ibu Aminah. Ya Ustaz. Huwa dia allazi yang khalaqa menciptakan lakum bagi kalian ma fi apa-apa yang di ardi bumi jami'a semuanya summa kemudian istawa menuju ila ke as-samai langit fasawwahunna menyempurnakan mereka sab'a maka menyempurnakan mereka sab'a 7 samawat langit-langit. Wahwa dan dia bikulli dengan setiap atau segala syai'in sesuatu ali maha mengetahui. Iya, bagus. Tuntas. Silakan Ibu siapa nih yang belum? Ibu Ariana. Halo? Ibu Ariana ada? Ada Ustaz Afwan. Ya, silakan. Ya Allah. Huwa dialah alladzi yang khalaqa menciptakan lakum mereka bagi kalian apa yang di fil ard di dalam bumi jami'an semuanya. Tsumma kemudian istawa menuju ila ke as-sama langit menyempurnakan ya. Kemudian menyempurnakan langit-langit sab'a 7 menjadi 7 samawat langit dan wahwa
Dialah bikulli syai, bi dengan kulli syai'in dengan apa ya? Segala Sesuatu. Alim, maha mengetahui. Maha mengetahui, bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ibu, Bapak-bapak? Jadi nanti kosakatanya ini terulang-ulang terus seperti tadi ya. Kulli nanti akan terulang terus. Kulli artinya setiap, syai'in sesuatu, alim maha mengetahui dari kata alima ya, mengetahui, dan kosakata-kosakata yang lain. Jadi kosakata ini salah satu pondasi besar dalam memahami bahasa ya. Selain itu juga kita belajar sedikit demi sedikit kaidahnya. Nah, kaidahnya ini belum banyak kita pelajari. Masih tentang tadi tentang kata, kemudian tentang kalimat. Nanti kita akan belajar tentang domir, kata ganti, dan tasrif. Nah, nanti tentang bab domir dan tasrif ini semakin, insya Allah Bapak Ibu semakin mudah. Kalau sudah tahu domir, sudah tahu tasrif, itu semakin mudah bisa menerjemahkan gitu ya. Jadi walaupun kosakatanya itu mungkin belum banyak kita ketahui, tapi kalau kita sudah tahu domir, kita tahu tasrif, itu sangat membantu dalam memahami atau menerjemah gitu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan di buku ini tolong belajar untuk mandiri menerjemah ayat-ayat yang tadi kita terjemahkan, dan insya Allah minggu depan yang akan kita terjemahkan. Tadi sampai halaman 169 ya. Nah, nanti halaman masih 169 ayat 30 ya. Nanti minggu depan ayat 30 sampai ayat berapa ini? 37 ya, ayat 37. Nah, silakan dipelajari kosakatanya. Jadi Bapak Ibu latihan dulu menerjemah ayat 30 gitu ya. Wa artinya apa? Id artinya apa? Qala gitu. Nggak apa-apa lupa-lupa, lihat aja. Kalau lupa lihat ke belakang. Oh, apa ini? Saya lupa. Nanti lama-kelamaan mulai berkurang lupanya. Gitu. Rob buka artinya apa? Li al-malaikah ini gitu. Sering seperti itu, insya Allah cepat sekali Bapak Ibu bisa memahami atau menerjemah Al-Quran gitu. Ya, dari halaman berapa tadi? 169 sampai 173 ayat 37 pokoknya ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Atasnya silakan gitu ya. Kalau perlu kosakatanya ini dihafal, boleh silakan. Kosakatanya dihafal. Afwan, karena saya nggak punya bukunya yang halaman 160 itu saya nggak punya tuh Ustadz. Bukunya karena di Indonesia. Oh, gimana? Ibu siapa? Ariana. Ibu Ariana ya. Bukunya nggak ada. Itu ya. Gimana ya? Kirim PDF aja Pak Ustaz. Ya. Nanti Japri aja, Bu. Bisa kalau khair, Ustaz. Ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Ustaz. Khairan Ustaz.
Sama-sama. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi saya belum absen. Ibu siapa? Prameswita dari Cirebon. Oh iya. Siap. Ya. Syukron Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Jazakumullah Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.